saya serahkan aja sama lawyer, mau atau mana yang terbaik. Melalui kuasa hukumnya, keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang meninggal dalam kasus polisi tembak polisi di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo melaporkan dugaan pembunuhan berencana, pembunuhan dan penganiayaan berat ke Barreskrim Polri. Pihak keluarga juga meminta jenazah Brigadir Yosua diotopsi ulang. Kemudian daripada itu tidak ada penjelasan Karopenmas bahwa ini ada luka-luka sajam, ada luka memar, ada luka pukulan dan sebagainya. Ternyata kami temukan ini pundaknya ini sudah rusak. Sudah kami meminta supaya dilakukan visum et repertum ulang dan otopsi ulang. Polisi menyatakan akan menyampaikan hasil otopsi awal kepada pihak keluarga Brigadir Yosua. Namun, polisi mempersilahkan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua jika ingin mengajukan ekshumasi dan otopsi ulang. Dari pihak pengacara, apabila mau mengajukan ekshumasi, dari penyidik terbuka, ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri, bahwa proses penyidikan ini akan dilakukan seterbuka mungkin, setransparan mungkin, dan tentunya proses penyidikan harus memenuhi kaidah-kaidah scientific crime investigation. Meski Irjen Verdi Sambo telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri, sejumlah kejanggalan atas tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat masih mengemuka. Polri wajib menjawabnya dengan penyidikan ilmiah. Tim Liputan Kompas TV. Polisi berniat menyampaikan hasil otopsi awal kematian Brigadir Yosua Huta Barat kepada keluarga. Namun, kuasa hukum keluarga meminta ekshumasi dan otopsi ulang. Apakah otopsi ulang akan menjawab kejanggalan-kejanggalan yang muncul dalam kasus polisi tembak polisi di rumah Kadif Propam Polri? Kami membahasnya bersama peneliti bidang kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, dan Kepala Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah RSUP Haji Adam Malik Medan, Dokter Spesialis Forensik Nasib Mangoloy Situmorang. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Cindy. Selamat sore, Mbak Cindy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Bapak-Bapak. Pak Bambang, soal otopsi yang kemudian dipermasalahkan oleh keluarga Brigadir Yosua sampai ingin melakukan atau otopsi ulang. Sebenarnya bagaimana otopsi ini bisa membuka sebuah fakta-fakta dari peristiwa yang terjadi? Saya rasa otopsi ulang ini adalah hak dari keluarga ya, karena keluarga merasa bahwa ada kejanggalan-kejanggalan terkait penyebab kematian dari Brigadir Joshua. Ya. Dengan otopsi ulang ini harapannya memang akan membuka takbir apa yang menyebabkan menjadi penyebab kematian. Apakah benar karena luka tembaknya itu dari mana, berapa peluru, atau kemudian ada penyebab-penyebab lain, misalnya terkena benturan keras atau benturan keras benda lain atau penyebab-penyebab lain gitu. Kawan-kawan kedokteran tentunya mempunyai perangkat untuk menganalisa itu semua gitu. Tapi yang pasti ini adalah hak dari keluarga. Yang terpenting sebenarnya yang menjadi problem awal itu adalah kepercayaan keluarga kepada kepolisian, karena ada kejanggalan-kejanggalan selama ini yang dirasakan gitu loh. Makanya otopsi ulang ini harapannya juga bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Makanya siapa tim yang ditunjuk ini juga harus benar-benar transparan dan bisa akuntabel dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan otopsi atau visum repertum tadi. Menjadi faktor penting ya Pak, satu faktor penting untuk membuka apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa yang kalau dalam hal ini adalah ketika polisi tembak polisi di rumah Kadif Propam. Dokter Nasib, kalau kita melihat dari otopsi, apa sebenarnya yang bisa didapatkan dari otopsi? Karena ada otopsi ulang, apa kelemahan ketika dilakukan otopsi ulang dan apa kelebihannya? Ya, kalau otopsi ulang itu nantinya kelemahannya adalah namanya jenazah sudah dipotong-potong dan dikebumikan kembali dan sudah terjadi proses pembusukan, maka akan sulit untuk mendapatkan luka-luka itu apakah berapa lama nantinya
terus luka itu prosesnya bagaimana itu sudah akan sulit karena sudah terjadi proses pembusukan. Karena jenazah itu kan semakin lama dikebumikan akan terjadi pembusukan, akan sulit untuk menentukan proses terjadinya mekanisme. Tapi kalau dari awal jenazah itu fresh jenazah masih bagus, dia diotopsi maka mungkin akan dapat tanda-tanda kekerasan yang didapat di dalam tubuh jenazah. Jadi autopsi ulang itu atau ekshumasi itu akan menjadi sulit untuk mendapatkannya karena sudah dibedel-bedel jenazahnya di dalam. Nanti setelah dibuka pun nanti organ di dalam kan mungkin sudah diotopsi, sudah dilihat itu, sudah diproses dan sudah dipotong-potong sehingga untuk mendapatkan yang murni lagi itu sudah sulit sepertinya. Oke, karena ini kan sudah 11 hari ya, Dokter Nasib. Ini sudah 11 hari sejak peristiwa itu terjadi. Kesulitan itu akan semakin banyak karena kan kejanggalannya karena dari luka sayat yang diduga, kemudian ada luka lebam, ada luka-luka lain di bagian tubuh. Apakah itu akan menjadi sangat sulit untuk menguak apa yang terjadi atau apa betul ada kejanggalan di sana? Ya, itu sangat sulit. Nah, tergantung nanti jenazah ini, apakah jenazah ini dilakukan pengawetan sebelumnya atau formalin atau sudah diawetkan. Nah, kalau sudah diawetkan itu berapa lama tahannya pengawetan itu. Nanti kalau contohnya ini 11 hari, apalagi 11 hari. Nah, mungkin sudah terjadi proses pembusukan lanjut, maka untuk mendapatkan luka itu prosesnya itu sudah akan sulit ditemukan karena sudah terjadi pembusukan. Oke. Jadi pendugaannya tidak bisa lagi didapat. Baik, itu ada kesulitan karena sudah 11 hari dari kejadian itu terjadi sampai nanti akan dilakukan otopsi ulang. Nah, Pak Bambang, bagaimana otopsi ini bisa menjelaskan dari konstruksi perkara dalam rangkaian kejadian yang dilaporkan sebagai dugaan pembunuhan berencana, ada pembunuhan dan penganiayaan berat. Di mana otopsi atau hasil otopsi ini bisa memperkuat dugaan itu? Kalau sejak awal otopsi itu sudah dibeberkan kepada keluarga atau kepada publik, tentunya kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan masyarakat itu bisa diminimalisir ya. Hanya saja problemnya kan memang di awal kepolisian ini seolah-olah menutup-nutupi, makanya kalau kemudian ini sekarang molor-molor, terus kemudian keluarga minta visum ulang, seperti yang dikatakan Pak Dokter tadi, bahwa memang ada kesulitan-kesulitan yang akan yang timbul gitu loh. Makanya yang bisa menjadi pembanding sebenarnya adalah visum yang pertama kali dilakukan oleh kepolisian, dan sampai sekarang kan juga belum dibuka itu kepada keluarga gitu. Ini yang sangat kita sayangkan gitu. Yang selama ini dikemukakan di media nyaris hanya pernyataan-pernyataan saja, tapi belum ada bukti otentik hasil dari visum tersebut gitu. Jadi ini harus diserahkan kepada keluarga apa hasil otopsi dari polisi supaya tidak menimbulkan kembali curiga dan juga tanda tanya, begitu Pak Bambang? Betul. Karena problemnya adalah kepercayaan kepada kepolisian gitu. Untuk membangun public trust ini ya semuanya harus transparan. Semangat Kapolri membentuk tim khusus, terus kemudian semua seperti disampaikan oleh Karopenmas atau Kadifhumas tadi, bahwa transparansi itu penting gitu. Makanya jangan ada lagi yang ditutup-tutupi gitu. Sampai sekarang pun yang kita rasakan bukan hanya sekedar otopsi, tersangka pun juga belum pernah ditampilkan kepada publik gitu. Oke, Dr. Nasib. Juga gitu. Ya, Dr. Nasib, yang dipertanyakan oleh keluarga Brigadir Yosua adalah ketika disebutkan ada luka tembak, tapi ditemukan justru ada luka sayatan, kemudian ada luka lebam. Berdasarkan pengalaman Anda, apakah luka tembak bisa menyebabkan luka seperti sayatan atau luka seperti lebam selain luka tembak? Bisa saja terjadi luka sayatan ataupun luka tembak itu karena proses, contoh kita bilang dia ditembak ternyata jatuh di dekat benda yang ada tajam di situ, mungkin terjadi. Tapi yang paling penting dari luka itu adalah seperti saya mengikuti perkembangan dari kasus ini adalah kalau ada luka sayatan, ada luka tembak, maka dia harus lihat dulu apakah memang luka-luka itu antemortem atau postmortem. Artinya? Artinya apakah luka yang didapat itu setelah dia mati atau masih hidup dia dapat.
Jadi untuk menjawab itu kan harusnya dari visum yang pertama, autopsi yang pertama itu mungkin sudah dapat. Apa bedanya, dari lukanya. Dokter Nasib, kalau itu didapatkan sebelum meninggal atau sesudah meninggal? Apa perbedaan dan juga makna dari hasil otopsi jika diketahui perbedaan itu? Nah, kalau contohnya luka itu didapatnya setelah dia meninggal, maka mungkin saja setelah meninggal baru dilakukan penganiayaan. Oke. Tapi kalau dia sebelum meninggal, dia dianiaya baru ditembak meninggal, maka luka itu dapat nanti bahwa itu adalah antemortem sebelum dia meninggal. Jadi hasil autopsi ini kan belum seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang tadi, yaitu belum dapat informasi yang jelasnya, sehingga untuk mendapatkan itu semuanya akan terangkum nanti di dalam hasil otopsi itu. Nah, luka saya dikatakannya boleh saja terjadi ditembak. Nah, ketika dia terjatuh ada benda yang tajam di situ. Bisa saja terjadi. Nah, kita kan tidak tahu di TKP bagaimana prosesnya. Tapi kalau dia sudah meninggal ditembak ada benda tajam, maka ada antemortem atau postmortem dia nanti dilihat. Jadi dari luka itu sudah tertuang nanti di dalam kesimpulan di hasil otopsi nanti. Oke, ketika itu nanti dilakukan otopsi ulang, karena ini kan kita berbicara pada kasus saat ini keluarga meminta otopsi ulang. Apakah itu bisa terlihat ini terjadi atau luka ini muncul karena sebelum meninggal atau sesudah meninggal, dan membuktikan bahwa betul atau tidak ada penganiayaan berat terhadap korban? Nah, seperti yang saya katakan tadi, bisa didapat kalau nanti pengawetannya itu formalin jenazah itu memang masih kuat. Tapi kalau sudah 11 hari dia kan sudah proses pembusukan. Itu jaringan-jaringan itu sudah busuk. Nah, kalau sudah busuk, itu sudah sulit untuk menilainya. Nah, biasanya kalau seperti saya pengalaman itu, kalau memang kita curiga ini antemortem atau postmortem, itu biasanya kita ambil jaringan itu, kita kirim ke dokter spesialis patologi anatomis untuk melihat apakah memang ini ada antemortem atau tidak. Jadi kalau sudah busuk seperti itu, maka akan sulit. Selalu nanti dipanya itu sudah busuk, sehingga tidak didapat lagi hal-hal yang kita inginkan untuk menentukan ini luka antemortem atau postmortem. Dengan kondisi 11 hari pasca kejadian, butuh berapa lama untuk bisa mengetahui hasil otopsi itu? Hasil otopsi yang mana, Mbak? Hasil otopsi ulang, karena tadi kan diminta oleh otopsi ulang, sementara Dr. Nasib tadi menyatakan ada proses yang harus dilalui, proses yang lebih panjang. Jadi kita bisa mengetahui hasil dari otopsi ulang itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Nah, nanti kan namanya juga yang sudah busuk, itu kan kita nanti di otopsi, ekshumasi itu dikeluarkan jenazahnya, kita kerjakan di situ, di otopsi di tempat pemakaman, baru hal-hal yang perlu yang mau kita ambil nanti jaringannya untuk pemeriksaan mikroskopis itu kita ambil, baru tergantung kepada pemeriksaan mikroskopisnya itu, biasanya sih itu 1 minggu sudah selesai hasilnya. 1 pekan ya? Iya. Oke. Pak Bambang, jika dilakukan otopsi ulang, lembaga mana yang bisa mengotopsi secara independen? Saya kira ada beberapa lembaga kedokteran yang independen ya, perguruan tinggi yang memiliki rumah sakit dan fakultas kedokteran sepertinya juga mampu untuk melakukan itu semua gitu. Itu yang mungkin independensi dari lembaga akademis ini mungkin bisa lebih dipercaya daripada lembaga yang ditunjuk oleh kepolisian gitu. Oke, dan itu menjadi kewenangan keluarga untuk bisa mengajukan pihak-pihak atau lembaga mana yang bisa melakukan otopsi ulang, begitu? Ya, hak keluarga, karena kalau nanti kepolisian memaksakan, malah yang muncul adalah distrust. Lagi-lagi ketidakpercayaan gitu. Apapun hasilnya, karena selama ini kejanggalan itu saya lihat kan dari kepolisian sendiri. Kalau kemudian kepolisian memaksakan kehendak untuk menunjuk suatu lembaga, bayangan saya akan menyulitkan keputusan sendiri. Jika nanti dilakukan otopsi ulang oleh keluarga, hasil otopsi ulang juga akan dilaporkan ke Polri, Pak Bambang. Bagaimana mengawalnya supaya hasilnya tetap transparan, supaya tidak ada lagi dugaan-dugaan kejanggalan? Tentunya akan demikian, dan kepolisian karena ini memang karena kasus pembunuhan, kepolisian juga berhak untuk masuk dalam untuk mengawasi bagaimana proses itu. Yang terpenting adalah jangan sampai kepolisian ini melakukan intervensi pada hasil visum itu nanti.
Baik, jadi nanti pasti dikawal untuk bagaimana hasil dari otopsi ulang yang diajukan oleh keluarga supaya hasilnya transparan, akuntabel dan tidak menimbulkan kecurigaan. Terima kasih Pak Bambang Rukminto, terima kasih juga Dr. Nasib sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Terima kasih.